Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seluruh pecinta channel Santri Embongan dan seluruh umat-umat pecinta channel YouTube atau channel apapun yang digelar atau diselenggarakan oleh Santri Embongan. Channel YouTube yang diperacarai oleh saudara Gus Ari dari kota Pasuruan, Sidoarjo. Para jamaah rahimakumullah, ada suatu pertanyaan kemarin dari santri-santri Embongan. Wong urip kok mikiri urip, katanya begitu. Saya kembali bertanya kepada jamaah. Pada waktu itu saya kembali bertanya, apakah orang ini benar-benar bertanya ingin tahu tujuannya hidup, apa hanya sekedar mencari tahu tok? Kalau ingin betul-betul mencari tahu apa itu tujuan hidup, maka akan saya jawab atau kami jawab dengan semaksimal mungkin dan mungkin semampu apa yang kami pahami. Pertama, ada paribahasa wong urip kudu iso urup, kudu iso arep, urap, arif. Bahasanya, kalau orang hidup, kenapa harus mikir hidup? Karena mungkin pertanyaannya, karena hidup sudah ada yang merasa yang menghidupkan. Kenapa kita mikir? Mungkin ada yang seperti itu. Akan tetapi, kalau seseorang itu hidup dan dihidupkan oleh Allah, dia sadar kenapa kita hidup dan tujuannya apa untuk hidup dan untuk berbuat apa kita hidup. Maka kita semua akan bermawas diri dan terus mencari kebenaran untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, urip atau hidup kudu urup bahasa. Nek memang betul-betul kula panjenengan iki urip, ya kudu urup. Bahasa urup niku saling membutuhkan, saling gotong royong, saling bergantian antara satu dengan yang lainnya. Itu urup. Kalau kita hanya ingin manfaat dari orang lain dan kita tidak bisa memberikan manfaat, ini namanya orang egois, ingin mencari untung sendiri, biarlah orang yang lain jadi buntung, kan gitu. Masalah kan, ribet. Namanya hidup saling membantu, saling menguntungkan, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, arep, artinya wong urip iku kudu arep. Di dalam arti kita semua harus belajar menerima apapun itu kondisi, kelebihan ataupun kekurangannya. Kita maunya pacaran orang tersebut ini dalam versi anak muda. Pacaran mungkin perempuan yang glowing, yang mungkin langsing. Ternyata sudah jadi suami istri, punya anak 2, 3, 4, 5, ternyata tidak glowing. Jadi glowong apa gimana itu. Tidak mau menerima, ini namanya bukan urip, gitu loh. Harus menerima, mau menerima kelebihannya, seharusnya mau menerima kekurangannya. Simple sebenarnya, mau menerima kekurangan. Dalam arti apapun, kadang kalau kalian panjenengan ini tidak sadar menerima nikmat rezeki besar-besaran, kita bersyukur alhamdulillah. Katanya rezeki itu datangnya dari Allah. Seandainya kita itu tidak mendapatkan rezeki, itu datangnya dari mana? Tetap datangnya dari Allah. Kenapa kita tidak dikasih rezeki oleh Allah? Mungkin tidak berupa harta benda,
mungkin Allah masih memberikan rezeki berupa kesehatan atau kesempatan yang baik. Kalau semua rezeki itu hanya dikultuskan atau di apa nah, disimbolis hanya berbentuk harta benda, ya malah petaka. Banyak orang yang punya harta benda yang banyak akan tetapi tidak bisa merasakan kenikmatan harta bendanya. Ya, banyak sekali. Selanjutnya yang dikatakan hidup atau urip. Setelah Arab mau menerima apapun kondisi konsekuensinya yang ada. Mau menerima enaknya berarti harus mau menerima tidak enaknya. Apa yang saya katakan ini seakan-akan enteng, tapi secara praktek sulit, abot para jamaah. Kula nggih masih belajar, tahapan ini kita belajar. Sebab miturut guru-guru saya, pesan kepada santri-santrinya semua, teruslah belajar untuk mencari kebaikan menuju ridho Allah, baik suka maupun duka. Tetap tidak merasa diri kita itu merasa lebih baik, tidak merasa diri kita itu lebih alim dan lebih-lebih yang lain. Tapi kita kalau sadar diri dengan otomatis tawadhu dengan dirinya sendiri dan terus baik dan berhusnudzon kepada orang lain. Setelah bahasa Arab, napa urap nih, urap. Orang yang dikatakan hidup atau urip seharusnya harus urap. Ma huwa urap. Menurut Abah Imam, urap niku ya kudu belaur, harus menyatu. Bukan orang itu jelek kita sinis memandangnya, bukan orang itu miskin kita menjauhi, bukan itu maksudnya. Kita urap mau menerima apapun kondisi, dan jangan sampai kalau kalian sampean ini bersuudzon atau gampang memvonis orang lain itu dengan suatu kekurangan atau kejelekannya. Itu intinya. Sederhana tapi nggih abot niku. Sederhana. Kadang-kadang kalau kalian sampean ini sudah merasa di tinggi, level tinggi, mungkin merasa punya pangkat atau harta tahta kedudukan, kita melihat orang lain mungkin masih dalam kondisi titik nol atau dalam kekurangan, secara tidak langsung kita ini tidak mau kumpul atau mendekati dengan arti meremehkan. Itu namanya tidak mau urap. Yang kedua, mungkin kita merasa alim, punya ilmu, merasa ahli ibadah, akan tetapi memandang orang-orang yang salah atau mempunyai kesalahan sedikit maupun banyak, kita gampang bersuudzon atau memvonis orang lain itu dengan sejelek-jeleknya. Pertanyaannya, apakah kita semua ini sudah baik? Apakah umpama baik? Apakah betul-betul amal kita itu betul-betul diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah? Kita masih belum tahu. Cirinya orang diridhai oleh Allah niku dalam arti seseorang bisa melakukan kebaikan dan bisa bermanfaat kepada orang lain, dalam arti tidak gampang menyepelekan orang lain. Yang terakhir, arif ya. Arif itu bijaksana, wong urip itu bijaksana. Dalam arti segala hal, mana untuk hablum minallah, mana kita harus berhablum minannas. Bukan berarti kita itu terlalu enjoy mencari suluk kepada Allah, akhirnya berwiritan, berzikir kepada Allah dengan seenak-enaknya, akhirnya lupa dengan kewajiban keluarga. Mungkin berzikir mulai jam 12 sampai subuh padahal paginya bekerja. Mungkin berpuasa tiap hari, tidak mau melihat keluarganya gimana atau saudaranya bahkan tetangganya. Loh, banyak orang itu terlena. Seakan-akan dirinya itu mendekat diri kepada Allah, seakan-akan diri kita itu sudah baik hubungannya kepada Allah, akhirnya gampang memandang rendah orang lain dan tidak sadar di kanan kiri kita itu masih membutuhkan pertolongan kita.
ingkar banget bagi orang mampu untuk menolong, tapi kita tidak mau menolong, itulah orang-orang sebesar-besarnya kebohongan atau dusta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi peserta semua jamaah santri Embongan, mungkin ini hanya sekedar pepailing mudzakarah, saling mengingatkan kami di sini selaku pengayom santri-santri Embongan sama-sama belajar, tidak ada perbedaan kami ini sebagai apa dan untuk apa, yang penting kami niat untuk belajar bersama-sama. Ayo memperbaiki diri kita sendiri, ayo berbaik sangka kepada orang lain, saling menolong untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kalau kita baik sendiri tapi kita acuh tak acuh kepada kehidupan orang lain? Inilah termasuk orang-orang kesombongan yang tidak sadar, yang tumbuh di dalam diri kita sendiri. Kita enjoy, merasa enjoy ibadah kepada Allah, akan tetapi kita tidak mau mengayomi sekeliling kita, tidak mengayomi keluarga kita. Inilah termasuk orang-orang ciri orang-orang sombong. Padahal surga Allah, ridho Allah tidak mau ditempati orang-orang yang sombong. Sekian, salam santri Embongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,